Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang kami percaya ada hadir di tengah-tengah kami dalam pertemuan ibadah kami pada sore hari ini. Saatnya di mana kami akan membaca merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon tuntunan bimbingan Roh Kudus agar biarlah firman Tuhan yang sebentar kami baca renungkan tidak berlalu dengan sia-sia. Mari ya Tuhan berfirman, kami siap dengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Iya, puji Tuhan. Saya harus banyak ngomong ini. Minta izin. Ya. Kami sama-sama satu pemater, satu kamar. Ya, saya dengan Pak Jansen seperti langit dan bumi. Dalam arti kalau masalah rapi, nah dia. Jadi memang Pak Jansen rapi sekali, memang dari dulu memang rapi sekali. Istri saya sampai saat ini masih sulit mengatur saya. Kami sering berkelahi gara-gara suruh pakaian. Sampai tadi pun masih di telepon cek mana itu video call kuliah. Kenapa begitu pakaiannya? Kami memang ya gembala di sini rapi sekali dan saya memang ya tidak seperti Pak Jansen mau rapi sekali. Iya, puji Tuhan. Saya bersyukur karena di sini mulai dengan kemewahan. Ya, saya mulai itu hanya bagian depan ini, dari ini ke sini, dan ini lebih panjang sedikit ke situ. Jadi terlalu jauh bedanya. Dan mulai dengan satu orang, di sini mulai dengan begitu banyak orang. Saya mulai hanya dengan satu orang, seorang wanita. Setelah konseling, lalu saya sampaikan bahwa ini di Sleman Makassar. Oh ya, begitu kita mulai. Ya, itu kantin dari satu travel, ruang makannya. Jadi ini sebesar begini dari meja pertemuan sampai kecil sekali. Semua pinjam, mimbar pinjam, kita pinjam, semua pinjam, kantor kolektor pinjam, semua pinjam. Waktu mulainya, ya puji Tuhan, dan masih ada sampai saat ini karena kasih karunia anugerah Tuhan. Dan kata Pak Jansen tadi, gedung berlipat itu punya orang. Ya, kami dikasih pakai tempat itu. Ya memang ada seorang pengusaha yang membangun tempat itu khusus untuk ibadah. Dari kami 4 gereja bergantian di tempat itu. Jadi bukan punya kami diizinkan memakainya. Iya, saya Yohanes Patiasina. Tapi di kalangan teman-teman dia sering dipanggil Ais. Jadi kalau ditanya kenal pendeta Yohanes masih panjang. Tapi kalau pendeta Ais pasti sudah tidak ada pertanyaan berikutnya. Iya, karena banyak pendeta juga nama Yohanes. Jadi bahkan ada yang Patiasina. Ya, maka Patiasina asal Ambon. Istri saya orang Sabu. Ya, rote, Sabu rote. Jadi Ambon dengan Sabu rote ketemu, entah jadi apa itu. Ya. Istri saya hanya satu, anak yang baru 2. Bahaya kalau dibalik. Ya. Jadi bukan istri baru 1, istri hanya 1, anak yang baru 2. Ya. Kalau Tuhan mau tambahkan tidak ada yang mustahil. Saya selalu bercanda dengan teman-teman, Abraham 100 tahun, saya masih 60, masih hidup. Ya, begitulah anak 2, ya 1 selesai kuliah dan kerja di Telkom, ya di daerah, dan yang satunya itu ada di Karawaci, ya SDT Hafiz, ya ambil musik. Ya, tadi saya bujuk-bujuk dan memang dia ingin datang tapi kesulitan rupanya. Ada pelayanan tadi di GBI atau tadi di mall,
ketika berhubungan minta tolong dia main musik, jadi pemain drum dia, ya menonjol di drum dan keyboard, bass, gitar semua. Kebanyakan alat musik bisa, tapi yang menonjol itu drum dan keyboard, dan yang paling utama drum. Ya masih kecil itu panci kami hancur. Dia masih umur berapa tahun itu, semua panci di dapur itu maminya punya panci itu. Sampai sudah dimarahin, hantam. Ya bertumbuh, kami paksa karena kesulitan memain keyboard, kami paksa untuk kursus ya keyboard, bertengkar sampai di tempat kursus kami bertengkar, dia tidak mau. Karena dia mau kursus itu drum, tidak mau main keyboard. Saya bilang kalau ya kursus keyboard drum, kamu tidak bisa main sendiri nah. Ya di gereja kamu main sendiri tidak bisa, hanya drum. Ya jadi harus, ya akhirnya sambil nangis dia kursus, tapi berapa? Nah sampai setahun dia lepas karena tidak tahan. Tapi tekuni sendiri dan setelah saya dua-dua masih bujang, ganteng-ganteng. Ya, sering membantu pelayanan di IFGF ya, di Sabrin. Ini karena IFGF itu terkait dengan kampus, jadi itu sudah aturan kalau disuruh harus ikut. Ya, karena ada penilaian khusus kalau main di situ terkait dengan nilai. Iya. Puji Tuhan, saya kira itu ya kami di Makassar. Jadi kalau ada yang ya, lewat Makassar, mungkin cancel pesawatnya, lama tunggu bisa telepon, ya harus rasa ikan bakar Makassar. Ya Makassar terkenal dengan ikan bakarnya. Kalau tidak percaya tanya Pak Carlos. Ya saya sekali pakai bala di sini belum pernah ada di Makassar. Dari sejak selesai sampai sekarang akhirnya belum pernah bersama-sama di Makassar. Harus ada di Makassar. Ya untuk melayani bersama. Puji Tuhan, saya kira itu ya semua yang lain hanya embel-embel. Ya kita berdoa supaya kita senantiasa belajar untuk ya hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya mungkin saking lepas-lepasnya saya. Jadi kalau di jemaat itu, jemaat orang bisa tahu saya pendeta hanya kalau di mimbar seperti ini. Jadi kalau sudah diturun sudah tidak bisa bedakan mana pendeta mana jemaat. Karena ya lepas, ya saya juga ikut lepas sampai kadang-kadang juga anak-anak juga lepas. Ya kalau di luar saya biasa kejadian. Itu orang tahu saya pendeta jadi agak-agak sokong-sokong sedikit. Ya, tapi kami suka bercanda. Ya itulah kami di Makassar. Jadi kalau sudah turun dari mimbar itu sudah sulit bedakan mana pendeta mana jemaah. Itulah kami. Saya tidak pernah ajar mereka, tapi oma-oma sampai anak-anak kalau ketemu saya, bahkan orang yang bukan jemaat sekalipun, kalau ketemu cenderung mereka panggil saya papi. Istri saya mami, tidak tahu kenapa. Ya, jadi ya itu dari sejak ya karena jemaat mulai dari satu orang, lalu terbiasa ke rumah, dia lihat, dia dengar anak-anak saya panggil papi mami, lalu dia juga ikut papi mami, terbawa-bawa terus sampai akhirnya ya sampai sekarang. Jadi dari oma-oma sampai ke anak-anak kecil, semua kalau ketemu di jalan, bahkan yang pernah ada dalam pelayanan di penjara sekalipun muslim, kalau ketemu di jalan mereka juga ikut-ikut panggil papi. Ya kalau ketemu di pasar setelah keluar dari penjara, biasa saya dengar ya ada teriakan orang dari pasar, sama ini rupanya pernah mengalami lawatan Tuhan dan Tuhan waktu kami melayani. Ya sekira itu, lain-lainnya nanti kalau ketemu nama sepatu tinggal saya. Iya, puji Tuhan. Iya, saya senang sekali ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Dan pada sore hari ini saya ajak kita untuk merenungkan satu bagian
3 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ya, sebenarnya saya mempersiapkan firman Tuhan ya berkaitan dengan salah satu ucapan Yesus di kayu salib. Bapa, ampunilah mereka, tapi saya intip-intip tadi pagi di Facebook. Bapak Gembala sudah khotbah di situ, singgung, jadi saya minggir saja lari. Ya, karena sempat saya intip di Facebook tadi, rupanya ada khotbah yang lari di situ. Jadi saya akhirnya ya ajak kita untuk sama-sama sore hari ini. Filipi pasal 3 ayat 7 ayat 8. Saya baca, Bapak Ibu Saudara bisa ikut di Alkitab masing-masing demikian. Ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Selanjutnya dikatakan, oleh karena Kristus, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ya, inilah bagian firman Tuhan yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, saya ajak kita memperhatikan secara khusus ayat yang ke-8. Ya, dikatakan demikian. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, tema kita pada sore hari ini melepaskan semuanya. Ya, melepaskan semuanya. Ya, Filipi pasal 3 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Khususnya pada ayat yang ke-8 yang saya ajak kita untuk membacakan ulang tadi, ada pernyataan Paulus. Pernyataan berkaitan dengan apa yang telah dilakukannya, dan apa yang dilakukannya telah mengubah kehidupannya, berkaitan dengan kehidupan masa lalunya dan juga berkaitan dengan kehidupan selanjutnya ke depan. Dan ini menjadi hal menarik untuk kita pelajari, untuk kita renungkan, berkaitan dengan bagaimana kita membangun satu kehidupan Kristen, sehingga lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Pertanyaannya adalah, apa yang telah Paulus buat? Apa yang dilakukan oleh Paulus? Ayat 8. Di situ dikatakan, aku telah, bukan akan, tetapi aku telah melepaskan semuanya. Ya, saya ajak kita untuk melanjutkan pernyataan ini sebagai evaluasi diri kita masing-masing, termasuk saya pun di dalamnya. Saya ajak kita untuk merenungkan pernyataan Paulus ini sebagai evaluasi diri kita. Ya, saya juga termasuk di dalamnya. Ya, apakah saya telah melepaskan semuanya? Atau jangan-jangan, ya, sampai saat ini ada yang belum saya lepaskan, yang seharusnya saya lepaskan. Saya ulangi, saya ajak kita untuk merenungkan pernyataan Paulus ini sebagai evaluasi diri kita. Setelah sekian tahun lamanya kita telah menjadi Kristen, bahkan kita yang terlibat dan ada dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, apakah kita sudah melepaskan semuanya? Atau jangan-jangan ada yang belum kita lepaskan, yang sebenarnya harus dilepaskan, ya, dari kehidupan kita. Sebelumnya, saya ajak kita perhatikan Kolose pasal 3 ayat 8.
Kolose pasal 3 ayat 8 sebagai perbandingan, nanti sebentar waktu penjelasan ya ini ya kita sudah bisa menjadikan ayat pembanding kita. Ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Saya ulangi, tetapi sekarang buanglah semuanya, ya, bukan sebagian, tapi semuanya harus dibuang, ya, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi menjadi menarik bagi saya untuk kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, untuk bagaimana kita membangun satu kehidupan rohani sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, saya tahu bahwa kehidupan rohani kita ada dalam sebuah proses, dan proses itu akan terus berjalan. Kadang dalam proses itu ada yang cepat, ada yang lambat, bahkan ada yang lambat sekali, bahkan ada yang cepat sekali. Saya tidak tahu kalau Bapak Ibu Saudara dalam proses ilahi untuk membentuk kita menjadi pribadi sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi jujur saya cukup lama. Saya cukup lama, bahkan sampai selesai September masih dalam proses itu. Ya, di kampus pun ya, dan sering suka sama saya, senang-senang, bangga-banggakan saya. Tapi seandainya kalau dia tahu siapa saya yang sesungguhnya, mungkin dia akan benci saya. Ya, tapi saya pandai menyembunyikan diri saya yang sesungguhnya. Itu saya. Ya, ya. Sampai akhirnya ada pernah satu dosen datang, dosen teaching, ya ngajar, saya kejar dia. Waktu selesai ngajar saya kejar dia, Pak harus tolong saya malam ini. Kalau Bapak tidak tolong saya tidak akan bisa menyelesaikan. Ya, bahkan kalau saya selesai, saya akan sangat bermasalah. Apa itu guys? Ya, ya. Kalau ngomong-ngomong selesai didoakan, saya pulang, teman-teman satu kelas semua ketawa. Ya, ejek-ejek saya. Ais berdosa. Karena kalau ketemu dosen itu pasti tahu ada masalah serius. Ya, jadi ya cuma ketawa. Saya hanya bilang cepat ketemu. Untuk selesaikan yang perlu diselesaikan. Tapi perjalanan berkaitan dengan kehidupan rohani banyak ceritanya. Puji Tuhan bisa ada sampai saat ini semua karena kasih karunia, anugerah yang daripada Tuhan. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang tadi saya katakan bahwa kita akan belajar dari bagian firman Tuhan ini berkaitan dengan bagaimana kita membangun satu kehidupan rohani yang ya nantinya kehidupan rohani itu bisa menjadi berkat bagi orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Tema kita sekali lagi melepaskan semuanya. Hal pertama yang harus dan dapat kita renungkan dari bagian firman Tuhan ini, alasan Paulus memutuskan untuk melepaskan semuanya. Pertama, karena Paulus sadar bahwa semua yang berkaitan dengan masa lalunya, semua yang menjadi kebanggaannya di masa lalu, percaya pada hal-hal lahiriah. Kita baca ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Semua kebanggaan itu adalah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dapat dikatakan itu adalah merupakan dosa. Ya, karena itu dia memutuskan untuk melepaskan semuanya. Ya. Sekali lagi alasan Paulus memutuskan untuk melepaskan semuanya. Pada saat dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia memutuskan untuk melepaskan semuanya. Karena semua hal yang berkaitan dengan masa lalunya, penganiayaan jemaat dan lain-lain, atau saya singkatkan dengan berkata semua yang berkaitan dengan masa lalu dalam hubungan dengan sikap
perilaku cara hidup yang lama. Semua adalah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu harus dilepaskan. Ya. Atau dapat saya katakan bahwa itu adalah merupakan dosa. Bahkan bagi Paulus semua itu adalah merupakan sampah. Ya, sampah itu harus dibuang. Ada yang simpan sampah dulu? Ya. Rasionalnya lebih tegas. Dikatakan bahwa itu kotoran, tinjau, ya kotoran manusia. Ada yang simpan tai dulu, maaf ya. Ya, semua selalu itu kotoran, busuk, menjijikan. Tapi ada banyak orang Kristen yang suka dengan hal-hal yang berbau busuk. Ya, dan itu masalah. Saya pernah dengar khotbah seorang hamba Tuhan, ya sempat khotbah, lalu dia katakan bahwa seorang anak Tuhan yang masih suka dengan masa lalunya itu adalah seorang anak Tuhan yang punya mental pemulung dan suka dengan yang kotor-kotor, yang jijik, dan suka bermain dengan sampah. Itu anak Tuhan yang punya mental pemulung. Ya, oleh karena itu kita harus buang. Persoalannya, sudahkah kita buang semuanya yang harusnya kita buang? Itu yang menjadi persoalan. Nanti kita akan hancur. Ya, alasan berikutnya atau alasan kedua, kenapa Paulus memutuskan untuk melepaskan semuanya? Alasan Paulus, karena hanya dengan melepaskan semuanya, ia akan memperoleh Kristus. Perhatikan pembacaan kita tadi, ayat yang ke-8. Ya, Filipi pasal 3, kita kembali ke ayat 8 tadi, dikatakan, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan mengangkat supaya aku memperoleh Kristus. Ya, supaya aku memperoleh Kristus, maka semua yang harus saya lepaskan, saya lepaskan. Yang harus dibuang, saya buang. Yang harus ditinggalkan, saya tinggalkan. Karena itu merupakan syarat untuk memperoleh Kristus. Supaya aku memperoleh Kristus, maka semuanya itu kulepaskan. Tidak ada yang kutinggalkan dari hidup saya. Berkaitan dengan kehidupan masa lalu, dalam hubungan dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, semuanya saya lepaskan, semuanya saya buang. Karena itu merupakan syarat untuk memperoleh Kristus. Dalam terjemahan bahasa Indonesia hari-hari dikatakan begitu. Hal yang merugikan saya, yang saya miliki sekarang ini adalah lebih berharga, yaitu mengenal Kristus Yesus Tuhanku. Karena Kristus, maka saya sudah melepaskan segala-galanya. Saya sudah melepaskan segala-galanya. Saya anggap semuanya itu sebagai sampah saja, supaya saya mendapat Kristus. Nah, ini menjadi menarik Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa dibuang? Karena untuk memperoleh Kristus semua itu harus dibuang. Ya, cuma sangat disayangkan. Ada banyak orang berusaha membangun satu kehidupan Kristen, ya, tanpa melepaskan yang harus dilepaskan. Oleh karena itu ada banyak sekali kehidupan rohani, ya, banyak orang Kristen yang menjadi sandungan. Ya, di gereja kayak malaikat, ya, di rumah lebih jahat dari setan. Setan pun giring-giring kepala. Karena setan pun tidak sejahat itu. Ya, gitu kira-kira begitu. Ya, saya tidak pernah lakukan seperti yang dia lakukan. Ya, setan pun giring-giring kepala. Tapi itulah. Ya, ingat kehidupan rohani kita, penilaian kehidupan Kristen sejati bukan pada waktu ada di ruangan ini. Kalau di ruangan ini semua baik-baik kita. Ya. Kehidupan Kristen yang sesungguhnya itu waktu kita ada di rumah, waktu kita sedang berinteraksi dengan orang lain, waktu kita ada di kantor, waktu kita ada dalam lingkungan pergaulan.
Itu kehidupan Kristen yang sesungguhnya. Bukan di sini. Ya. Di sini bukan ukurannya, semua pasti baik. Duduk, nyanyi dan ya Allah Tuhan. Ya. Dan persoalannya bagaimana di rumah? Saya pernah ikut seminar ya, tentang pernikahan atau rumah tangga Kristen, rumah tangga hamba Tuhan. Dan khotbahnya bikin saya tersinggung sekali. Pembawa seminar. Ya, dia katakan ada satu kalimat yang akhirnya mendorong saya untuk berdoa dengan serius, berdoa dengan sungguh-sungguh. Pernyataannya benar. Dia katakan bahwa ya, seandainya kalian kan hamba-hamba Tuhan, berkhotbah, seandainya istrimu bisa berdiri dari kursi pada waktu yang kau berkhotbah, seandainya istrimu bisa berdiri dari kursi memprotes khotbahmu, dia akan berdiri dan berkata, bohong kamu, karena apa yang kamu khotbahkan tidak seperti yang kau bilang. Ya. Seandainya anak-anakmu bisa memprotes khotbahmu pada waktu yang kau sedang berkhotbah, maka anak-anakmu akan berdiri dalam ruangan ibadah dan dia berkata, papi bohong. Ya. Karena apa yang papi khotbahkan tidak seperti papi di rumah. Ya. Tapi anak-anak tidak diberikan kesempatan untuk memprotes khotbah. Itu persoalan. Ya, istri atau suami tidak diberikan kesempatan untuk memprotes. Ya. Ada begitu banyak orang. Ya, kenapa kita kehilangan identitas kita karena kita belum semuanya kita lepaskan. Pada waktu kita memutuskan untuk menjadi murid Kristus, oleh karena itu kita lepaskan semuanya. Sudah dikasih Tuhan Yesus. Kenapa harus dilepaskan? Karena untuk memperoleh Kristus semuanya harus dilepaskan. Apa yang terjadi kalau seseorang berada Kristus? Ya, 1 Yohanes 5 ayat 11 berkata begini. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. 1 Yohanes 5 ayat 11. Ayat 12, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Hidup soe, hidup yang kekal, bukan bios. Soe, hidup yang kekal. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup yang kekal. Barang siapa tidak memiliki anak, Yesus Kristus, ia tidak memiliki hidup yang kekal. Ya. Kita boleh saja Kristen, tapi apalah artinya kekristenan kita tanpa Kristus? Ya. Oleh karena itu Paulus lepaskan semuanya. Karena syarat untuk memiliki Kristus, semuanya itu harus dilepaskan. Ya. Karena kalau tidak dilepaskan, maka kita akan menjadi seorang Kristen yang ya sangat memprihatinkan. Tapi saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Hal yang kedua, iya, tadi yang pertama alasan Paulus melepaskan semuanya. Yang kedua, arti melepaskan semuanya. Ya, saya memahami, saya mengerti dalam perenungan pribadi berkaitan dengan melepaskan semuanya. Saya memahami bahwa melepaskan semuanya memiliki pengertian bertobat sungguh-sungguh atau sungguh-sungguh bertobat. Orang yang melepaskan semua yang harus dilepaskan berkaitan dengan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Orang yang melepaskan semuanya berkaitan dengan hal-hal yang adalah merupakan dosa adalah orang yang sungguh-sungguh bertobat atau bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya, itu melepaskan semua. Ya, menyelesaikan semua yang berkaitan dengan masa lalu kita, semua yang berkaitan dengan dosa harus diselesaikan. Ya, caranya tentunya 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakukan lewat sebuah pengakuan jujur dari kita, apa yang harus kita selesaikan. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dosa hanya dapat terselesaikan lewat sebuah pengakuan. Ya. Kita tidak pakai istilah pengakuan dosa borongan. Ya. Tapi harus
ucapkan. Ya. Kadang-kadang ada gereja yang benar sekali. Datang hari Minggu, kalau pendeta bilang ada pengakuan dosa, dosamu sudah diampuni. Waduh, benar sekali ya. Nanti pulang minggu lagi. Nanti hari Minggu datang dosamu sudah diampuni. Ya, Senin bikin lagi. Dan itu betul-betul terus. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus harus lewat sebuah pengakuan. Artinya bahwa kalau saya bersih, katakan saya bersih dengan Tuhan, saya minta ampun. Saya mencuri, saya minta ampun, dan seterusnya. Ya, saya bersyukur ketemu dengan seorang hamba Tuhan, dan memang dia memiliki karunia yang luar biasa. Ya, saya pikir bahwa saya harus ketemu dengan orang ini untuk menolong saya berkaitan dengan siapa saya dalam hubungan dengan semua hal yang diperbuat di masa lalu. Kalau kita janji ketemu dengan dia, ya tidak bisa langsung ketemu. Oke, nanti besok atau minggu depan kita ketemu. Malam ini, kalau besok mau ketemu malam ini, ya semalaman dia doa. Besok waktu ketemu, dia sudah ada punya daftar yang panjang. Dia sudah punya daftar yang panjang. Apa? Mesti diselesaikan. Saya bilang A, B, C, D dan seterusnya. Lalu dia sampai sudah selesai. Sudah. Lalu tanggal sekian, hari sekian, tahun sekian, apa yang kau buat? Itu kawin saya. Dia sudah daftar panjang. Ya, saya pernah ikut dia dalam doa semalaman. Saya ikut, saya masih muda waktu itu. Ini orang tua, ibu sudah tua. Ya. Tapi dia tersungkur itu, ya itu. Saya sudah sakit pinggang, dia masih. Saya sudah berdiri. Akhirnya saya nonton dia berdoa. Ini ibu. Dan tidak heran kalau kemudian Tuhan singkapkan, bukakan, nyatakan hal-hal yang harus diselesaikan berkaitan dengan orang yang nantinya akan dia. Memang khusus Tuhan melengkapi dia untuk melayani atau ada pelayanan lepas. Kita bersyukur ketemu dengan orang ini. Ya, dan akhirnya ditolak sejauh. Orang yang tinggal di Jawa, ya, itu hanya pelayanannya hanya berdoa. Tapi suaminya meninggal, hidup hanya dengan berdoa. Bagaimana dia bisa hidupi anak-anak yang masih kecil setelah suaminya meninggal? Anaknya masih kecil, tapi tamatan sampai kuliah selesai semua hanya pelayanannya hanya dengan berdoa. Ya. Bagaimana dia bisa hidup? Saya juga heran-heran. Kok dia bisa hidup? Ya, karena tidak punya pekerjaan yang lain, hanya berdoa sebagai pendoa. Oleh karena itu kita jangan takut menjalani hidup ini. Tuhan sanggup kita akan menjalani. Yang penting bagaimana kita menjalani hidup ini. Ya, Tuhan. Ya, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi melepaskan semuanya artinya bahwa orang itu sungguh-sungguh bertobat, atau bertobat dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Ya. Karena semua hal yang berkaitan dengan masalah, semua hal yang berkaitan dengan hal yang tidak berkaitan kepada Tuhan, dilepaskan, dibuang, diakui semuanya di hadapan Tuhan untuk proses penyelesaian, sehingga tidak ada yang tersisa pada dia. Dan itu membutuhkan kejujuran. Saya pelajari bahwa untuk belajar jujur, untuk menyelesaikan dosa, belajar dari perempuan Samaria. Waktu ketemu Yesus, singkat ceritanya, dia ingin untuk ditolong. Yesus katakan, panggillah suami. Dia katakan, saya tidak punya suami. Yesus katakan, benar katakan, jujur. Kan kamu tidak punya suami. Kamu sudah punya 5. Yang satu di rumah itu juga bukan suami. Itu berarti 6 ya. Karena 5 lewat, 1 tersimpan. Itu juga bukan suami. Tidak tahu suami siapa. Yang di rumah juga dikatakan itu bukan itu juga bukan suami. Jujur perempuan. Kejujuran itulah yang menolong perempuan. Dan pada waktu dia ditolong Tuhan, dia menjadi berkat. Hampir satu kota Samaria menjadi percaya kepada Kristus.
Tadinya orang yang enggak ketemu banyak orang karena keberdosaan. Tetapi pada waktu dia ditolong, dibebaskan, dilepaskan dari dosa, tidak segan-segan untuk ketemu orang dan menceritakan tentang pengalaman hidupnya berkaitan dengan perjumpaannya dengan Yesus. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya percaya bahwa kalau ini kita terapkan di sini, dan saya percaya itu ada di sini, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang berkaitan dengan apa yang kita alami dalam hubungan dengan Tuhan. Dan itu menjadi daya tarik bagi orang lain untuk ada di sini, untuk kita bersekutu bersama-sama. Amin. Tetapi kalau tidak, sebaliknya orang akan enggan. Bagaimana? Ya nyanyi nangis-nangis sampai faktanya hidupnya tidak benar. Ya tipu sana, tipu sini. Ya, itu hal yang sungguh hal yang memalukan sebenarnya dalam kehidupan Kristen. Di perempuan Samaria, bahkan saya belajar dari Daud. Ya, saya renung-renungkan hebatnya Daud itu bukan karena dia tidak pernah berbuat dosa. Bahkan beberapa kali dia berkesalahan dan kesalahan yang fatal itu. Waktu dia hamili istri orang, ketahuan hamil, dia dengan hidupnya berusaha untuk menutupi kesalahannya. Ya, tapi tidak berhasil menutupi kesalahannya. Endingnya dia bunuh suaminya, Uria dia bunuh. Setelah Uria dia bunuh, dia ambil Batseba menjadi istri. Hebatnya Daud itu. Ya, hebatnya dia karena dia dengan rendah hati untuk mau menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Beda dengan Saul. Saul kan jatuh, Daud ganti. Saya sering banding-bandingkan dua orang ini. Ya kalau dibandingkan secara manusia, apa sih dosa Saul? Hanya gara-gara mencuri kambing. Ya. Tapi kesalahan fatalnya karena tidak mau rendah hati. Dikejar oleh Samuel untuk bertobat, tetap membenarkan diri, berusaha membenarkan diri berkaitan kesalahan yang dibuat. Waktu ketemu Samuel, dia katakan saya sudah melakukan firman. Samuel katakan kalau begitu suara kambing domba di belakang kau. Ya, masih membela diri. Dia katakan apa? Saya angkat itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bayangkan. Sama dengan saya pernah tegur orang di Kalimantan Barat waktu praktek 1 tahun main judi. Saya suruh stop. Waktu dia tak berdoa, nanti saya menang berpuluhan saya ganti. Mirip-mirip begitulah. Doakan pendeta. Saya menang, saya akan berpuluhan. Terbang bergereja. Uang korupsi dan bawa bersembahnya. Orang-orang tidak jujur. Tapi itu salah. Masih dikejar lagi supaya bertobat. Apa alasannya? Saya terpaksa melakukan itu karena didesak oleh rakyat. Masih terus didesak, dikejar oleh Samuel supaya bertobat. Ujung-ujungnya dikatakan, memang saya telah berdosa, tapi ingat loh, saya raja. Kalau harus mengambil dan menghormati saya. Mau bertobat masih menuntut dihormati. Ya. Artinya sama dengan tidak mau bertobat. Tidak mau bertobat. Beda dengan Daud. Begitu Nabi Nathan datang, tidak ada neko-nekonya. Ya, saya telah berdosa kepada Tuhan. Tidak ada neko-nekonya. Itu hebatnya Daud. Nah, bahkan dijadikan lagu lagi. Masuk. Ya, sampai yang berantem. Ya, kira-kira saya telah bersih untuk diri Tuhan lalu menyatakan itu. Gitu. Oleh karena itu belajarlah dengan untuk menyelesaikan semua yang harus karena Daud orang berani untuk menyelesaikan semua yang harus diselesaikan menjadi orang yang ada di Tuhan. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kesempatan untuk berubah selalu Tuhan berikan. Persoalannya seringkali kita yang tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Bahkan termasuk dalam pertemuan-pertemuan ibadah seperti ya, tapi seringkali kita tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Sehingga waktu kita datang pulang tetap sama seperti itu. Ya, ku datang dan pergi sesuka hati. Ya. Lagunya masih tetap. Aku masih seperti yang dulu.
Ya, saya tiba-tiba ingat pelayanan di rumah sakit jiwa. Haleluya, haleluya. Wih, kami baru berkuat. Ini sembuh. Haleluya, haleluya. Semangat sekali. Kami pulang senang. Habis didoakan panjang cerita pelayanan itu pulang. Kami senang. Begitu kami senang, mereka tiba-tiba berdiri di jendela itu ruangan di aula. Mereka berdiri mau nyanyi lagu itu. Aku masih seperti yang dulu. Langsung kami merhatikan, aduh masih gila. Ya, masih seperti yang harusnya lagu kita. Aku berubah, sungguh berubah. Harusnya lagunya itu. Ini masih yang dulu, seperti yang dulu. Itu terus selalu kita. Harus sudah kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, kesempatan selalu Tuhan berikan. Bahkan kita sedang ada di minggu-minggu di mana kita mempersiapkan diri bersama Jumat Agung, dan saya merenungkan kisah Yudas. Ya, Yudas masih terus bahkan berulang-ulang, bahkan terakhir kesempatan Tuhan berikan untuk Yudas supaya dia bertobat. Waktu perjamuan terakhir, ya, kata kasarnya begini, memang saya akan mati, ya, tetapi celakalah dia yang karena dia saya. Seharusnya kesempatan itu Yudas gunakan. Saya orangnya, saya minta. Tapi apa kata Yudas? Siapa guru? So bodoh lagi. Malah sedang singgung dia tanya lagi, siapa guru? Ya. Padahal yang dimaksudkan ini Sodia ini. Ya. Uangnya masih ada di kantong, karena ayat sebelumnya transaksi baru terjadi. Pada waktu transaksi terjadi, dia masuk pertemuan. Uang masih di kantong kayaknya. Ya kan? Ya. Seharusnya waktu itu dia langsung cabut uangnya dan berkata, saya lah orangnya yang kamu maksudkan, ampuni saya. Tapi apa jawabnya? Siapa dulu? Dengan kata lain, tunjukkanlah dia kepada saya. Saya injak-injak dia. Padahal Sodia ini orangnya. Padahal Sodia ini pelakunya. Ya, kadang begitu banyak kita orang Kristen diri seperti. Ya, kalau saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, ciri tanda. Hal yang ketiga, saya coba foto-foto. Ya, jam berapa? Jam 10? 12. Istri saya itu tahu dengan saya. Jadi kalau saya kemana-mana, ya istrinya bisa kode-kode kita. Ini masalahnya istriku nggak ada jadi. Hal yang ketiga, tanda ciri orang yang telah melepaskan semuanya atau orang yang sungguh-sungguh sudah bertobat. Apa ciri, apa tanda yang bisa terlihat pada diri orang itu? Kita perhatikan ayat 7 pembacaan kita tadi. Dikatakan ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap. Artinya bahwa, perhatikan di situ kata dulu dan sekarang. Artinya bahwa orang yang sungguh-sungguh telah bertobat, orang yang sungguh-sungguh telah menyelesaikan masa lalunya, atau berkaitan dengan semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, saya mengatakan bahwa hidup orang itu pasti berubah. Hidup yang dulu dan hidup yang sekarang sudah tidak sama lagi. Ya. Amin. Itu tanda paling tidak yang bisa terlihat pada orang yang sungguh-sungguh telah menyelesaikan semua yang harus diselesaikan. Paling tidak itulah tanda ciri yang bisa terlihat dari orang yang sungguh-sungguh telah bertobat. Hidup masa lalunya beda dengan hidup sekarang. Soalnya ada banyak orang Kristen yang dulu dan sekarang sama saja. Ya, kok tidak berubah-berubah? 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. 1 Korintus pasal 3. Perhatikan di situ.
Jemaat di Korintus ditegur oleh Paulus. Dan aku, saudara-saudaraku, ayat 1, pada waktu itu, perhatikan kata pada waktu itu. Ya, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat 2, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Lalu kalimat ini perhatikan, dan sekarang pun kamu belum dapat. Dulu, sekarang sama saja, kayak anak-anak, belum bisa dengan makanan keras, masih susu. Ya, anak kecil ngedok itu biasa. Tapi kalau orang dewasa ngedok, lucu kan? Nah, tapi itulah banyak orang Kristen pada masa ini. Lucu, kayak anak-anak. Sedikit-sedikit tersinggung, tidak tahu apa masalahnya. Orang ngomong lain, dia merasa ngomong dirinya. Habis itu sudah tidak ke gereja, mau kembali ke gereja harus sudahlah. Itu anak-anak. Saya ingat anakku masih kecil. Kadang-kadang kekerasan kayak begitu lucu. Ya, dibilang kayak anak kecil. Ya. Tapi itulah. Ya. Dulu. Ya, waktu itu. Ya. Kamu seperti manusia duniawi. Kamu adalah manusia dunia yang belum dewasa dalam Kristus. Sekarang pun tidak berubah. Hidup dulu dan hidup sekarang. Anda sudah lama jadi, dan saya mengerti sesuatu bahwa lamanya kita menjadi Kristen bukan ukuran. Ya. Bukan ukuran. Ya. Ibrani 5 ayat 11 sampai ayat 14 dikatakan bahwa ya dari sisi waktu sebenarnya kamu sudah harus jadi guru. Dari sisi waktu. Tapi faktanya kamu masih perlukan ajaran-ajaran dasar. Masih susu makan. Tidak bisa dengan makanan keras. Padahal sudah lama. Bayangkan kalau kita Kristen dari kecil, sekolah minggu, remaja, pemuda, kalau apalagi kategorisasi atau gereja kategorisasi atau yang besar sebelum baptis, ada pembelajaran dan seterusnya sampai sekarang. Tapi kok hidup berubah? Ya, bagaimana bisa? Dari sudut waktu kamu sudah harus jadi, tapi faktanya ya, melepaskan semua. Oleh karena itu semuanya harus kita lepaskan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan mengajak kita memperhatikan Markus pasal 10. Ya. Markus pasal 10. Ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-27. Ya, Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca di rumah secara keseluruhan. Tetapi menarik bagian firman Tuhan. Cerita tentang orang kaya. Ya, lalu dalam Injil Lukas, orang kaya ini disebut sebagai seorang pemimpin. Di dalam tulisan Matius, orang kaya ini disebut sebagai seorang muda yang kaya. Kalau digabung tiga-tiga dapat dikatakan seorang pemimpin yang masih muda yang kaya raya. Ya. Tapi saudara, apa yang terjadi pada diri orang ini? Dikatakan demikian, dengan semangat yang luar biasa, dia berlari-lari mendapatkan Yesus dan bertanya, "Guru, apa yang hendak, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Keselamatan tidak bisa diperoleh dengan berbuat apa.
perbuatan baik itu kita nyatakan karena kita sudah diselamatkan, bukan untuk memperoleh keselamatan. Tetapi yang menarik, orang ini bersemangat berlari-lari mendapatkan Yesus. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan sesuatu dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Lalu apa kata orang muda itu kepada Yesus? Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa muda. Kalau orang itu ada di sini, pasti diangkat jadi ketua pemuda. Pasti kaya. Bahkan Alkitab berkata, dan itu dalam sepengetahuan Tuhan, bukan seorang pesilat, seorang muda yang menghormati orang tua, dan seterusnya, banyak-banyak yang baik itu yang disebutkan yang dimiliki oleh orang muda. Kalau dia ada di sini, pasti kita pilih jadi ketua pemuda kalau ada pemilihan ketua aslinya. Ya. Mari kita perhatikan. Aku kata orang itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ayat 21, tetapi Yesus memandang dia dengan menaruh kasih kepadanya. Yesus memandang dia dengan penuh belas kasihan. Yesus katakan kepadanya, kalau hanya satu lagi kekurangan. Ya, ada satu. Hanya ada satu lagi kekurangan. Ya, nanti kita baca sampai selesai. Yang saya hanya mau tekankan, hanya satu lagi kekurangan. Atau berkaitan dengan firman Tuhan tadi, okelah semua sudah engkau selesaikan, tapi ada satu hal yang masih engkau simpan dan belum engkau selesaikan. Ada satu lagi, ya, belum semuanya engkau lepaskan. Ada satu lagi, ya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan dengan baik. Markus pasal 10 ya. Dengan pernyataan Yesus, hanya satu lagi kekurangan. Artinya Yesus sangat tahu siapa kita yang sesungguhnya. Ya. Yesus sangat tahu siapa kita yang sesungguhnya. Bahkan pada saat orang-orang yang paling dekat dengan kita sekalipun tidak tahu siapa kita yang sesungguhnya. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan sangat kenal dan tahu persis siapa kita yang sesungguhnya. Tidak ada yang tertutup, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Satu lagi kekurangan. Artinya Tuhan sangat tahu siapa kita yang pada saat kita berdiri di depan, atau pada saat kita duduk di kursi, lalu sedang mengangkat tangan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan sambil nangis-nangis sekalipun. Tuhan tahu siapa kita yang sesungguhnya. Kita tidak bisa menyembunyikan diri kita di balik angkat tangan kita, sembah kita, air mata yang kita tumpahkan pada saat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita tidak bisa menyembunyikan menutup diri kita yang sesungguhnya. Tuhan sangat tahu siapa kita yang sesungguhnya. Ya. Mungkin saja anak-anak yang ada hari ini, mungkin saja orang tua tidak tahu siapa kamu yang sesungguhnya. Karena kita adalah anak yang pintar bermain Tuhan. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Saya di rumah saya, kami 7 bersaudara, ya 5 laki-laki. Saya sangat dikenal sebagai anak yang baik. Ada hal mereka orang tua saya tidak tahu siapa yang saya sesungguhnya. Semua kejahatan uang hilang dalam rumah, adik-adik saya yang kena. Padahal saya pelakunya. Ya. Karena saya bisa bermain sedemikian rupa, sehingga orang tua menilai saya ini anak yang lain. Yang lain semua brengsek, kurang ajar seperti itu. Tapi sebenarnya pelakunya saya. Waktu saya bertobat, saya harus minta ampun dari mereka. Minta maaf. Saya lah yang lakukan, kalian lah yang disalahkan. Nanti akhirnya terbongkar satu kasus di mana saya ke Jakarta, ambil uang dalam laci itu bunda-bunda itu. Ya, baru akhirnya tahu rupanya saya pelakunya.
selama ini adik saya kena. Ya, saya sempat pulang waktu bertobat, saya bilang Tuhan, saya ingin satu waktu saya khotbah dan minta gereja ini BPM. Saya tahu tidak semua itu orang di sana ini minta BPM. Drama, ini sama dengan gereja Manado atau apalah gereja tersebut. Tidak mudah orang di sana ini mimbar itu karena terlalu keramat mimbar itu. Tapi saya berdoa, Tuhan, karena saya harus naik di mimbar itu untuk minta ampun. Karena saya pernah didoakan dari mimbar itu. Ya, bikin rusuh di kampung, kami pencuri di kampung, lalu ya tiba-tiba suatu pagi hari Minggu mama saya pulang gereja, dia katakan, Yohanes, orang awal kalau sudah panggil nama begitu itu jaga itu sudah marah sekali, bukan lagi Ais, bukan ini Yohanes. Ya, saya lagi ada TV, kenapa malam pulang gereja tuh malam-malam? Tadi malam kemana? Maksudnya tadi malam kemana? Apa masalahnya pulang kerja kok ini? Tadi di Gosifat pendeta berdoa Tuhan anak yang semalam mencuri. Ya, rupanya itu pemilik padahal nangka satu buah. Waktu saya berdoa saya bilang itu orang yang punya nangka juga, nangka satu buah saja bawa ke Gosifat ini. Padahal satu buah saja. Saya bilang orang semalam Tuhan. Untuk kami tidak potong itu pohon, hanya ambil satu saja. Masa lapor sampai di Gosifat? Mau dimimbar keramat itu? Tadi pendeta berdoa. Dan apa yang Yesus katakan, juallah. Bukan berarti kita tidak harus kaya. Kita butuh uang, gereja butuh orang kaya. Ya, bukan masalahnya kaya atau miskin. Tapi saya perhatikan di sini, kalau hati kita sudah melekat pada apa yang kita miliki itu masalah. Karena itu Daud berkata Mazmur 62 ayat 11, jikalau hartamu bertambah, jangan hatimu melekat pada. Artinya boleh bertambah, tapi yang menjadi masalah kalau kemudian hati kita melekat pada apa yang kita miliki. Itu yang menjadi persoalan. Itu yang menjadi persoalan. Hanya satu doa. Saudara, saya berdoa supaya Tuhan menolong setiap kita, sehingga pada sore hari ini kita sungguh-sungguh boleh menjadi pribadi yang benar-benar sudah melepaskan semua yang harus berdoa. Saya tidak tahu bagaimana kita Yesus, tapi kalau pada sore hari ini Tuhan mengingatkan kita tentang hal ini, hal itu, belajarlah dengan rendah hati dan berdoalah dengan hati yang paling baik. Minta Tuhan doa, jika nantinya akan memberikan tujuan dan pasca. Saya berdoa supaya peringatan itu tidak sekedar terlewat begitu saja, tapi minggu-minggu ini adalah minggu-minggu yang dimana kita harus memikirkan dengan serius kasih karya Yesus dari tersebut untuk menolong kita berdoa, sehingga kematian dan kebangkitan Kristus tidak hanya sekedar yang kita peringati, tetapi kita sendiri tidak mengalami. Kita harus mengalami. Amin. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih untuk sore hari ini firman Tuhan datang kepada kami berbicara, mengingatkan kami bahwa sesungguhnya sebagaimana Paulus yang telah melepaskan semuanya, semua yang harus dilepaskan, dia lepaskan. Demikian juga seharusnya kami dalam membangun menjalani kehidupan yang Kristen kami. Tuhan tolonglah kami pribadi dan bersama.